Halo sahabat Indonesia, jumpa kita dalam rubrik Trending Topik KB News dari kanal Anak Bangsa TV hari Senin 6 September 2021 bersama saya Dwi Badarmanto dan pemimpin redaksi dari KB News Mas Yudi. Pagi hari ini atau kesempatan ini saya akan berbincang tentang trending topik yang diangkat oleh KB News. Antara lain, ada apa dengan Taliban? Yang mana beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Taliban bisa menguasai Afghanistan. Kemudian trending topik yang kedua, ini yang tidak tak kalah menariknya adalah kenapa marak korupsi di kepala daerah. Kedua trending topik ini akan kita bahas sama-sama dengan pemimpin redaksi dari KB News. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada sahabat Indonesia semuanya. Wah, ini di KB News ada dua trending topik yang perlu kita angkat hari ini, Mas. Yang pertama, ada apa dengan Taliban? Ini judulnya agak menyentil, menarik juga nih. Kemudian yang kedua, maraknya korupsi di kepala daerah. Nah, ini kita bahas sampai detail. Kemudian untuk lebih detailnya, biar sahabat Indonesia bisa menyaksikan di kanal Anak Bangsa News.id. Silakan Mas Yudi, gimana yang trending topik yang pertama, Mas? Ya, terima kasih. Dapat kita bahas mulai dari penguasaan Afghanistan oleh Taliban pada 15 Agustus, Pak ya. 15 Agustus kemarin itu Taliban secara dengan enteng bisa menguasai Afghanistan setelah 20 tahun bertempur ya. Nah, ini tidak berarti setelah Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan ini akan damai ya. Faksi-faksi lain seperti anaknya Ahmad Shah Massoud dulu ya, ini terus melakukan perlawanan ya. Kemudian itu satu, kemudian kasus-kasus teror dan sebagainya masih tetap berlangsung di sana. Teror bom kemarin di dekat bandara Kabul ya, yang menewaskan puluhan tentara Amerika bahkan ya. Kemudian ada lagi pembunuhan penyanyi ya. Penyanyi di sana kan lagu-lagu itu dilarang ya, diharamkan ya. Ini kemarin ada penyanyi yang dibunuh. Nah, itu dari sisi kondisi terkini dari Taliban ya di Afghanistan. Tapi publik di dalam negeri ada yang terus mendesak supaya pemerintah Republik Indonesia itu segera mengakui kemenangan Taliban dan segera menjalani kerjasama yang erat seperti sebelumnya. Nah, ini menurut saya masih dilematis, Pak ya. Kenapa? Kemarin Menlu kita, Ibu Retno Marsudi ya, sudah secara informal bertemu dengan pemimpin Taliban secara informal ya, perwakilan Taliban di Doha, Qatar ya. Di Doha, Qatar. Nah, di sana Bu Retno ini, Bu Menlu tidak berharap apapun terhadap Taliban dan tidak ada misi khusus terhadap Taliban. Yang diinginkan oleh Indonesia adalah supaya Taliban ini damai gitu ya. Damai, tidak terjadi perang lagi. Nah, inilah yang menurut saya sebenarnya pengakuan itu sudah cukup. Ketika Menlu Retno ini bertemu dengan perwakilan Taliban, walaupun secara informal di Doha ya, di Qatar, di luar Afghanistan, itu sebenarnya sudah pengakuan implisit, Pak ya, bahwa ini cuma publik dalam negeri masih sebagian masih mendesak supaya katakanlah diakui ya. Nah, diakui secara mengakui kemenangan Taliban. Nah, ini saya kira perlu waktu ya, menunggu kesungguhan dari Taliban untuk mereka kan berjanji akan membentuk pemerintahan yang eksklusif ya, melibatkan semua pihak-pihak yang bertikai. Nah, ini termasuk mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif kan tidak setuju kalau katakanlah Indonesia buru-buru memberikan pengakuan pada kemenangan Taliban. Nah, ini karena Taliban punya track record yang buruk, Pak ya, dalam sisi kekerasan dan terorisme ya. Bahkan menurut bahasa Buya Syafi'i ini, Taliban telah membawa sekeping neraka ke muka bumi. Nah, ini begitu sadisnya ya. Maka karena Indonesia cinta damai, kemudian Indonesia juga diamanatkan oleh konstitusi untuk
melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, saya kira pertemuan antara Menlu Retno secara informal dengan perwakilan Taliban di Doha itu sudah cukup lah sementara ya. Itu kan pengakuan implisit Pak ya. Pengakuan eksplisitnya nanti ketika Taliban sudah membuktikan diri bahwa pemerintahan dia betul-betul inklusif ya, tidak terus meninggalkan kekerasan. Kalau kita katakanlah mendukung pemerintahan yang otoriter begitu, wah kita sama saja dengan tidak mendukung demokrasi. Itu satu. Kedua, ada yang mendesakan kenapa Indonesia harus segera mengakui Taliban ya, karena sama-sama Muslim Pak ya. Padahal kita tahu bahwa hubungan negara dengan negara itu dasarnya adalah kepentingan nasional ya. Kepentingan nasional misalnya Indonesia, kepentingan nasionalnya apa? Tidak ada sentimen agama walaupun katakanlah Muslim ya. Contohnya ini Arab dengan Indonesia ya. Indonesia selama ini kan di samping negara mayoritas Muslim, selama ini kan pengirim jamaah haji terbesar di Tetapi ketika terjadi puncak Corona kemarin, Indonesia termasuk yang di blacklist Pak, nggak boleh warga negaranya masuk ke sana. Nah ini bukti bahwa hubungan antar negara ini tidak dilandasi oleh identitas tertentu ya, tetapi oleh kepentingan nasional ya. Nah sepanjang kepentingan nasional Indonesia katakanlah sudah terakomodasi, nanti katakanlah Taliban inklusif. Nah ini untuk sementara sambil menunggu Taliban itu melaksanakan janji-janjinya ya, pengakuan pertemuan informal Retno dengan perwakilan Taliban saya kira sudah cukup memadai Pak ya. Ini pengakuan implisit. Terima kasih Mas Yudi. Untuk trending topik yang kedua dari KB News ini, maraknya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Bagaimana ulasan Mas Yudi di KB News? Baik Pak, kita berangkat dari data KPK ya. KPK kemarin baru merilis data bahwa semenjak pilkada dilakukan secara langsung pada tahun 2004 sampai sekarang ini sudah 429 kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wakil bupati wali kota yang tertangkap KPK Pak, terlibat korupsi 429 ya. Itu tidak sedikit ya? Tidak sedikit Pak, kalau dikumpulkan di studio ini, wah berjejal-jejal, nggak cukup ya. Nah ini fenomena menarik. Kenapa hal itu terjadi? Nah karena menurut kami nih, menurut analisis redaksi ya, itu karena high cost politik ya, politik berbiaya tinggi ya, baik untuk money politik maupun biaya kampanye sama memasang atribut ya, mencetak dan memasang atribut. Nah, itu memasang sama mencetak atribut sama biaya kampanye itu bisa limited, Pak. Tapi yang unlimited ini, yang money politik ini ya. Misalnya satu kabupaten, dia supaya terpilih tebar duit, katakanlah satu orang 50.000 sekali sejumlah penduduk kabupaten itu yang punya hak pilih, itu sudah berapa, Pak ya? Jadi kalkulasinya yang juga pernah ditulis oleh Bapak Pramono Anung dalam bukunya ya, untuk menjadi kepala daerah itu mahal Pak ya, bisa sampai untuk bupati wali kota bisa sampai 20 sampai 25 miliar ya untuk pencalonan bupati wali kota ya. Itu duit semua ya? Duit semua Pak. Kemudian apalagi kalau gubernur ya, apalagi kalau presiden ya. Presiden pakai juga Pak? Ya mungkin secara resmi enggak ya, secara resmi, tapi tim-tim di bawah kalau ingin mendapat suara kan pasti lebar duit Pak. Dan ini tidak bisa dielakkan Pak, tidak bisa dinafikan ya. Jangankan pilkades saja, untuk pilkades ini satu desa itu bisa habis sampai 1-2 M loh Pak. Nah ini apa? Padahal gaji kepala desa berapa? Kemudian akhirnya apa? Ini dana desa ini banyak yang jebol karena high cost untuk balik modal. Maka yang terpikir pertama kali adalah ketika dia sudah menjabat, bagaimana saya supaya balik modal. Ketika sudah balik modal, berpikir lagi bagaimana supaya pencalonan yang akan datang saya bisa punya modal lagi. Nah akhirnya apa? Ini lingkaran setan Pak. Nah rakyat pun begitu. Rakyat ketika katakanlah ada anggota DPR, mohon maaf ini ya, di DPR juga seperti itu Pak. Ya, ketika katakanlah
reses ke bawah, dia anggota DPR tidak membawa oleh-oleh Pak, itu nggak dianggap. Lu buat apa duduk di Senayan kalau ke datang konstituennya? iya nggak bawa oleh-oleh. Nah, masyarakat sekarang pun pragmatis karena apa? Karena sudah tahu bahwa pejabat-pejabat baik di legislatif maupun Di di eksekutif cenderung korup. Maka kalau tidak saya palak sekarang ketika pencalonan, kapan saya mau malak mereka? Toh ketika duduk mereka juga nggak memikirkan kita. Mereka urusan dengan diri sendiri, kemudian melakukan korupsi. Nah, ini fenomena ini berangkat dari itu tadi, seleksi Pak ya. Seleksi. Ini kan kayak kemarin wali kota Tanjung Balai ya. Itu korupsinya apa? Dia seleksi jabatan. Dia ngorupsi ya. Bupati Probolinggo juga begitu, seleksi kepala desa. Nah, iya. Mereka dipalak. Kemudian ini Bupati Banjarnegara yang baru tertangkap itu juga seleksi. Siapa perusahaan yang pemenang proyek itu dia seleksi. Nah, dari situ maka lahir korupsi kan, dipalak-palak itu. Nah, fenomena di DPR pun begitu Pak. Nah, DPR supaya terpilih juga nebar uang supaya dia lolos seleksi kan. Kemudian ketika dia melakukan seleksi pejabat publik, entah Gubernur Bank Indonesia, entah apa, itu juga mereka malak supaya, contohnya kasus Miranda Gultom ya, Deputi Gubernur Bank Indonesia zaman dulu itu zaman dulu. Itu banyak yang terlibat karena apa? Karena berjamaah. Iya, berjamaah dipalak. Nah, maka dari itu korupsi ini lingkaran setan Pak ya. Rakyat sudah pragmatis, kemudian pejabatnya kalau nggak ngasih juga nggak dianggap di tingkat bawah, ini sudah jadi lingkaran setan Pak. Ya. Gini Mas Yudi, di dalam ulasan yang ditayangkan di KB News, Mas Yudi menjadikan solusi nggak bagaimana mencegah atau mungkin ada upaya bagaimana korupsi di kepala daerah ini tidak terjadi lagi di masa depan? Solusinya jadi perlu dilihat Pak, pemicunya ya. Pemicunya korupsi itu ada dua Pak ya, niat dan kesempatan. Nah, niat ini itu tadi dari awal sudah ada niat. Iya, niat ketika dia sudah high political cost ini, dia high cost politik ini dia sudah punya niat pasti bagaimana saya sudah balik modal, itu memperkuat niat ya. Nah, caranya apa ya? Bagaimana membuat aturan supaya money politik itu bisa dicegah ya. Salah satu solusinya begitu. Tidak dikembalikan ke pemilihan oleh DPRD, tidak, itu sama saja. Nanti juga kalau ini kan dinikmati rakyat duitnya ya. Nah, kalau itu ibarat masuk kantong kiri, keluar kantong kanan kan. Yang ini yang menerima rakyat, kemudian kalau di DPRD yang menerima wakil rakyat kan. Nah, ini salah satu solusinya bagaimana membuat aturan supaya money politik ini bisa ditekan ya. Yang kedua, faktor pemicu korupsi yang kedua adalah kesempatan. Kesempatan ini ada pada aturan ya. Nah, aturan dibuat sedemikian rupa supaya tidak ada celah-celah korupsi. Nah, salah satunya ya semua transaksi itu dilakukan elektronik ya, supaya nggak ada transaksi scan carry. Nah, salah satunya seperti itu Pak. Dan solusi yang paling jitu menurut saya Pak, hukuman yang berat ya. Nah, ini punishment Pak ya? Punishment berat. Punishment yang itu seperti Cina dan sebagainya, kemudian Korea dan sebagainya, ada pejabat korupsi langsung tembak Pak. Nah, Indonesia tidak perlu se ekstrim itu ya, tidak, karena kita negara demokrasi dan negara Pancasila ya. Cuma harus untuk menciptakan efek jerah dan shock terapi bagi calon-calon koruptor supaya tidak ikut-ikutan korupsi, maka hukumannya harus berat. Jangan, ini rata-rata berdasarkan data ICW itu korupsi hukumannya paling 3 tahun Pak, rata-rata Pak. Ini sangat disayangkan dan ini yang membuat korupsi tumbuh subur di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Yudi. Kemudian di KB News Mas, apa lagi yang diberitakan Mas? Kan ada beberapa rubrik di situ Mas ya. Ada hankam, ada politik, ada ekonomi, ada budaya, ada opini bahkan. Apa aja yang bisa diangkat ya? Ini yang menarik adalah pendapat dari Pak Pangkostrat ya, Bapak Pak Pangkostrat, neneknya Dudung Abdurrahman ya. Beliau katakanlah menyambut baik hadirnya media-media baru itu untuk soft power ya. Kemudian tugas TNI dia mengajak untuk kalangan media untuk bersama-sama menjaga Indonesia ini
kalau TNI itu pada sisi hard powernya, Ya. kekuatan hankam bersenjata ya. Nah ini media ini soft powernya Pak ya. Ini bahkan media ini di era sekarang ini, di era milenial gini, era teknologi ya, era digital, ini ya. sangat vital Pak Ya. untuk katakanlah menangkal segala gangguan ya. Ya. Ini yang paling potensial kan hoax ya. Hoax ini bisa menghancurkan suatu bangsa Pak ya. Betul. Dan dengan kehadiran media online itu diajak oleh Pak Dudung untuk bersama-sama menjaga Indonesia. Kalau tentara itu dari hard powernya, kalau media Soft power. soft power. Iya, iya, iya. Terus Kemudian yang perlu diapresiasi juga dan kita syukuri adalah turunnya angka COVID di Jakarta maupun Indonesia ya. Ini Oke, indikatornya di Wisma Atlet Wisma saja Atlet ya. yang biasanya hampir puluhan ribu atau bahkan lebih ya. Sekarang tinggal sekitar 700-an Pak ya. Ratusan ya. Pasien Oke, yang ya. di situ. Nah, ini patut diapresiasi. Oke. Cuma kita harus tetap, walaupun ini kan mungkin karena sudah ada herd immunity ya, kekebalan kolektif karena ada vaksinasi kemarin, tetapi kita harus jangan lupa Pak, tetap terapkan protokol kesehatan ya. Ketat, ya. Pakai masker, cuci tangan, kemudian dari jarak ya, jaga jarak. Nah, ini saya kira jangan lengah hanya karena ini kurvanya lagi turun kemudian kita lengah, jangan sampai. Ya. Saya kira begitu Pak ya. Itu ya berita-berita yang ada di KB News ya. Oke, terima kasih Mas Yudi. Ya, terima kasih Pak. Sahabat Indonesia, demikian bincang-bincang saya dengan pemimpin redaksi dari KB News tentang dua trending topik KB News. Yang pertama adalah ada apa dengan Taliban, yang kedua maraknya korupsi yang terjadi di beberapa kepala daerah. Kemudian ada beberapa berita-berita yang dimuat oleh KB News. Silakan sahabat Indonesia untuk bergabung kepada kami di KB News, membaca kemudian memberikan masukan tentang berita-berita yang kami ulas di dalam kbnews.id. Sahabat Indonesia, demikian rubrik trending topik KB News. Tetap semangat, jaga kesehatan dan menjaga Indonesia. Terima kasih.